Aku adalah semesta. Aku telah menyaksikan perjalananmu, jatuh dan bangun, merangkak dalam pencarian, dan bertanya tentang makna keberadaan. Aku melihat percikan cahaya dalam jiwamu, keinginan untuk memahami sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Namun, ada penghalang-penghalang yang menghambatmu, membatasi langkahmu, dan menyelimuti kesadaranmu dengan kabut ketidaktahuan. Aku hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan. Jalan menuju kebangkitan kesadaran adalah jalan yang penuh tantangan. Setiap manusia yang ingin melangkah lebih tinggi harus berani menghadapi dirinya sendiri. Kesalahan bukanlah hukuman, tetapi pelajaran yang mengajarkan cara untuk melampaui keterbatasan. Sekarang dengarkanlah suaraku. Aku akan membisikkan 5 kesalahan besar yang selama ini menghambat pertumbuhan kesadaranmu. Jika kamu mau mendengarkan, memahami, dan mengubahnya, maka kabut itu akan sirna, dan cahaya sejati akan bersinar dari dalam dirimu. Tetapi ketahuilah, perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru di luar dirimu. Ini adalah perjalanan kembali ke dirimu yang sejati, ke dalam inti keberadaan yang telah lama kamu lupakan. Cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu, menunggu untuk dihidupkan kembali. Saat kamu menyadari bahwa segalanya hanyalah pantulan dari kesadaranmu sendiri, maka kamu akan memahami bahwa setiap rintangan adalah cermin yang menunjukkan apa yang masih perlu disembuhkan. Kesalahan-kesalahan ini bukan musuhmu, tetapi guru yang akan membawamu lebih dekat ke dalam pemahaman sejati. Jadi, bersiaplah. Terimalah kata-kata ini dengan hati yang lapang, karena hanya dengan keberanian untuk melihat ke dalam, kamu dapat benar-benar memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri, bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda. Lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk, untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Kesadaran adalah kunci untuk memahami hakikat kehidupan. Semakin tinggi kesadaranmu, semakin dalam pemahamanmu tentang dirimu sendiri dan hubunganmu dengan segala yang ada. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Banyak jiwa yang terperangkap dalam kesalahan-kesalahan yang membuat mereka berjalan di tempat, tanpa menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh. Kesalahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dikenali. Dengan mengenali kesalahan-kesalahan ini, kamu dapat membebaskan diri dari belenggu yang menghalangimu. Inilah 5 kesalahan besar yang seringkali menjadi batu sandungan dalam perjalanan kesadaran. Jika kamu merasa bahwa hidupmu berjalan tanpa arah, jika kamu merasa ada sesuatu yang menghambatmu, mungkin salah satu dari kesalahan ini sedang menguasai dirimu. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena perubahan dimulai dari kesediaan untuk menerima kebenaran. 1. Ketakutan untuk melepaskan. Banyak orang yang terjebak dalam ilusi kepemilikan, seperti menggenggam masa lalu, orang-orang, kebiasaan, dan keyakinan lama seolah-olah mereka adalah bagian dari dirimu yang tak tergantikan. Tetapi, ketahuilah, segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara. Jika kamu tidak berani melepaskan, kamu akan sulit menerima yang baru. Kesadaran hanya akan berkembang ketika kamu berani mengosongkan dirimu dari beban yang tidak lagi selaras dengan perjalanan jiwamu. Melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan memberi ruang bagi sesuatu yang lebih selaras untuk hadir dalam hidupmu. Bayangkan dirimu seperti sungai yang terus mengalir. Jika air berhenti bergerak, ia akan menjadi tergenang,
kehilangan kejernihannya. Begitu pula dengan kesadaranmu. Jika kamu terus berpegang pada yang lama, kamu hanya akan membatasi aliran energi yang seharusnya membawamu ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Ketakutan untuk melepaskan seringkali muncul dari rasa tidak percaya pada perjalanan kehidupan. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika aku melepaskannya? Akankah aku menemukan sesuatu yang lebih baik? Tetapi semesta selalu memiliki cara untuk menggantikan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih bermakna. Jika kamu mau membuka diri untuk menerimanya. Lihatlah alam, bagaimana pohon merontokkan daunnya di musim gugur agar dapat tumbuh kembali dengan lebih kuat di musim semi. Begitulah siklus kehidupan, begitu pula siklus kesadaranmu. Hanya dengan keberanian untuk melepaskan, kamu bisa mengalami transformasi sejati. Berhentilah menggenggam sesuatu yang tidak lagi memberimu pertumbuhan. Jika sesuatu tidak lagi memberikan kedamaian, itu adalah tanda bahwa kamu harus melepaskannya. Jangan biarkan ketakutan menahan langkahmu, karena setiap ruang yang kamu ciptakan dengan melepaskan akan diisi dengan sesuatu yang lebih sejalan dengan perjalanan jiwamu. Maka, tanyakanlah pada dirimu sendiri, apa yang masih kamu genggam erat? Dan apa yang seharusnya sudah kau lepaskan? Apa yang masih menahanmu dari kebebasan dan kedamaian sejati? 2. Mengidentifikasi diri dengan ego. Ego adalah bagian dari dirimu yang ingin selalu benar, selalu menang, dan selalu diakui. Ia menciptakan ilusi keterpisahan antara dirimu dan semesta. Semakin kamu terpaku pada ego, semakin jauh kamu dari kesadaran sejati. Kesadaran tidak mengenal superioritas atau inferioritas. Ia hanya mengenal keseimbangan dan keterhubungan. Lepaskan egomu, dan kamu akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ego selalu mencari validasi dari luar, tetapi kesadaran sejati tidak membutuhkannya. Ia sudah utuh, sudah lengkap, dan tidak perlu pembuktian. Ketika kamu memahami bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada pengakuan orang lain, saat itulah kamu mulai benar-benar bebas. Namun, jangan salah, ego bukanlah sesuatu yang harus dimusnahkan, tetapi sesuatu yang harus dikenali dan dikendalikan. Ia adalah alat, bukan tuan. Jika kamu membiarkan ego menguasaimu, kamu akan terus terjebak dalam ilusi keakuan yang sempit. Lihatlah bagaimana ego seringkali menciptakan konflik, baik dalam dirimu sendiri maupun dengan orang lain. Ia membisikkan bahwa kamu lebih baik atau lebih buruk dari yang lain, padahal pada hakikatnya, semua adalah satu. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di mata semesta. Maka, renungkanlah, seberapa sering kamu membiarkan ego menguasai tindakan dan keputusanmu, seberapa banyak kedamaian yang telah kamu korbankan demi mempertahankan identitas yang kamu bangun sendiri, demi sebuah kepuasan. Kesadaran sejati dimulai ketika kamu bisa melihat ego tanpa terseret olehnya. Saat kamu menyadari bahwa dirimu lebih luas dari sekadar keinginan dan ketakutan yang ego ciptakan, saat itulah kebebasan sejati dimulai. 3. Mengabaikan intuisi. Intuisi adalah bahasa semesta yang berbisik dalam dirimu. Namun, banyak dari kita yang mengabaikannya, lebih memilih suara luar yang penuh kebisingan. Kita sering meragukan firasat, mengabaikan tanda-tanda, dan lebih percaya pada logika yang terbatas. Padahal, intuisi adalah jembatan antara kesadaran manusia dan kebijaksanaan semesta. Jika kamu ingin meningkat, belajarlah mendengar suara hatimu. Intuisi tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata atau pemikiran yang jelas. Ia sering hadir dalam bentuk perasaan halus, firasat mendalam, atau getaran yang sulit dijelaskan. Tetapi semakin kamu mengabaikannya, semakin sulit bagimu untuk mengenali dan mempercayainya. Ketika kamu mulai mendengarkan intuisi, kamu akan menyadari bahwa semesta selalu berkomunikasi denganmu. Banyak dari kita yang menuntut bukti konkret sebelum mengikuti intuisi. Tetapi ketahuilah, intuisi bekerja di luar batas logika yang kamu pahami. Ia adalah bisikan dari kebijaksanaan yang lebih tinggi, yang melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh pikiran terbatasmu. Semakin kamu berani mengikuti intuisi, semakin terbuka jalanmu menuju pemahaman yang lebih dalam. Lihatlah bagaimana alam mengikuti ritme dan siklusnya tanpa ragu. Burung-burung bermigrasi tanpa peta,
Pohon-pohon tahu kapan harus berbunga dan berbuah, dan laut tahu kapan harus pasang dan surut. Semua ini terjadi karena mereka mengikuti hukum alam, yang juga berbicara melalui intuisi. Jika alam bisa mendengarkan, mengapa kamu meragukan suara yang sama dalam dirimu? Ketika kamu selaras dengan intuisi, keputusanmu menjadi lebih ringan, dan langkahmu terasa lebih pasti. Kamu tidak lagi berjalan dalam ketakutan, tetapi dalam kepercayaan bahwa setiap langkah membawamu ke arah yang benar. Hidup tidak lagi terasa sebagai serangkaian kebetulan, tetapi sebagai perjalanan yang disusun dengan penuh makna. Jadi, mulai sekarang, dengarkanlah. Jangan abaikan suara kecil dalam hatimu yang mencoba membimbingmu. Semesta selalu berbicara, tetapi apakah kamu bersedia untuk mendengarnya? 4. Terjebak dalam ilusi waktu. Banyak dari kita yang hidup dalam penyesalan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Padahal, satu-satunya momen yang benar-benar nyata adalah saat ini. Kesadaran hanya bisa meningkat jika kamu hadir sepenuhnya di dalam momen ini. Lepaskan masa lalu, jangan khawatir tentang masa depan. Hiduplah dalam kehadiran yang penuh, dan kamu akan menemukan keajaiban yang selama ini tersembunyi. Masa lalu adalah guru. Ia ada untuk mengajarkanmu, bukan untuk mengikatmu. Setiap pengalaman yang telah berlalu seharusnya menjadi pijakan untuk tumbuh, bukan rantai yang menahan langkahmu. Jika kamu terus membawa bayang-bayang masa lalu, kamu tidak akan pernah benar-benar merasakan kebebasan sejati. Begitu pula dengan masa depan. Banyak dari kita yang hidup dalam kekhawatiran akan sesuatu yang belum terjadi. Kita menciptakan ketakutan di dalam pikiran, membayangkan berbagai skenario buruk yang bahkan belum tentu menjadi kenyataan. Ketakutan ini hanya mencuri momen berharga dalam hidupmu, yang seharusnya kamu jalani dengan penuh kesadaran. Saat kamu benar-benar hadir dalam momen ini, kamu akan menyadari bahwa segala yang kamu butuhkan sudah ada. Keajaiban hidup tidak ditemukan di masa lalu atau di masa depan, tetapi di sini dan saat ini. Lihatlah sekelilingmu, rasakan udara yang kamu hirup, dengarkan suara-suara di sekitarmu. Setiap detik adalah anugerah, tetapi hanya mereka yang benar-benar hadir yang bisa menyadarinya. Ketika kamu melepaskan ilusi waktu, kamu akan merasakan kedamaian yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi ketakutan, hanya kehadiran yang penuh dengan rasa syukur. Inilah pintu menuju kesadaran sejati. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar hidup di saat ini, atau kamu masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan? Keputusan ada di tanganmu. 5. Bergantung pada dunia luar untuk bahagia. Banyak jiwa yang mencari kebahagiaan di luar dirinya. Mereka mengejar harta, pengakuan, dan hubungan dengan harapan bahwa semua itu akan mengisi kekosongan dalam diri mereka. Tetapi kebahagiaan sejati tidak pernah berada di luar dirimu. Ia selalu ada di dalam. Jika kamu terus mencari di luar, kamu akan selalu merasa kurang. Kunci kebahagiaan adalah menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Kebahagiaan yang berasal dari dunia luar adalah kebahagiaan yang rapuh. Ketika harta bertambah, kamu ingin lebih. Ketika pengakuan datang, kamu takut kehilangannya. Ketika hubungan terbentuk, kamu bergantung padanya untuk merasa utuh. Semua itu adalah bayangan semu yang terus mengecohmu, membuatmu percaya bahwa kamu harus memiliki sesuatu lebih dahulu sebelum bisa merasa bahagia. Padahal, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang perlu dicari, melainkan sesuatu yang perlu disadari. Ia tidak tergantung pada keadaan eksternal, melainkan pada bagaimana kamu menerima dan mensyukuri setiap momen dalam hidupmu. Saat kamu melepaskan keinginan untuk mencari kebahagiaan di luar dirimu, kamu akan menemukan sumber kebahagiaan yang tak terbatas dalam dirimu sendiri. Lihatlah anak kecil yang tertawa tanpa alasan, menikmati angin yang berhembus, atau bermain tanpa kekhawatiran. Mereka tidak membutuhkan validasi atau kepemilikan untuk merasa bahagia. Mereka hanya hidup dalam kehadiran diri yang penuh, menikmati setiap detik tanpa membandingkan atau menginginkan sesuatu yang lain. Jika kamu terus menggantungkan kebahagiaanmu pada dunia luar, kamu akan selalu merasa tidak cukup.
Akan selalu ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang belum terpenuhi. Tetapi jika kamu berani melihat ke dalam, menghadapi dirimu sendiri, dan menerima hidup sebagaimana adanya, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah meninggalkanmu. Ia selalu ada, menunggu untuk dikenali. Jadi, berhentilah mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Alih-alih mengejarnya, biarkan kebahagiaan muncul dari dalam dirimu, seperti mata air yang mengalir tanpa henti. Saat kamu menyadari bahwa kebahagiaan adalah keadaan batin, bukan sesuatu yang harus dicapai, maka kamu akan benar-benar bebas. Penutup. Aku telah berbicara. Kini, terserah padamu apakah kamu akan mendengarkan atau membiarkan kata-kata ini berlalu seperti angin yang melewati jiwamu tanpa jejak. Kesadaran adalah pilihan, dan pilihan itu ada di tanganmu. Jika kamu ingin tumbuh, bebaskan dirimu dari kesalahan-kesalahan ini. Biarkan kesadaranmu meningkat, melampaui batasan yang kamu buat sendiri. Aku, semesta, akan selalu membimbingmu. Tetapi langkah pertama harus datang darimu. Sekarang, apakah kamu siap untuk benar-benar terbangun? Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.